Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami, Bapak Slamet Santoso, dalam channel pembelajaran matematika Bina Prestasi. Kali ini kami akan membahas materi matematika kelas 9 SMP atau MTS dengan topik bilangan berpangkat. Namun sebelum saya lanjutkan, tekan dulu tombol dan jangan lupa nanti diberi tanggapan pada kolom komentar, bisa berupa pesan-pesan maupun pertanyaan-pertanyaan di sekitar topik yang kami bahas. Baik, kita lanjutkan topik kita yang pertama adalah bilangan berpangkat. Langsung saja kita ke contoh bilangan berpangkat ya. Misalnya ada bilangan 3 berpangkat 2. Itu artinya 3 kali 3 ya. Jangan sampai salah pengertian bahwa 3 pangkat 2 sama dengan 3 kali 2. Itu adalah pengertian yang salah. Jadi yang betul 3 pangkat 2 itu sama dengan 3 kali 3. Contoh yang lain, misalnya 2 pangkat 5, itu juga bukan berarti 2 kali 5, tetapi 2 pangkat 5 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Jadi 2-nya sampai 5 kali. Sehingga kalau bilangan-bilangan itu kita ganti dengan A, kita contohkan misalnya A pangkat 3, itu artinya A kali A kali A. Sudah jelas ya? Baik, kalau sudah paham pengertian bilangan berpangkat, kita lanjutkan sifat-sifat bilangan berpangkat. Sifat yang pertama, apabila ada A pangkat M kali A pangkat N, itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Dengan A bilangan pokok, yang dapat diganti berapa saja, M dan N juga bisa diganti angka berapa saja. Satu contoh, misalnya 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 3. Jadi kalau kali, pangkatnya bisa dijumlahkan. Sehingga hasilnya 2 pangkat 5. Itu kalau kita hitung nilainya 2 pangkat 5 hasilnya adalah 32. Sebagai bukti bahwa sifat yang pertama ini benar, kita misalkan 2 pangkat 2 itu kita ganti dengan 4. Dan 2 pangkat 3 kan nilainya 8. Jadi 4 kali 8 itu hasilnya juga 32. Sehingga sifat yang pertama itu adalah terbukti benar. Baik, kita lanjutkan pada sifat yang kedua, yaitu pembagian. Apabila A pangkat M dibagi A pangkat N, hasilnya sama dengan A pangkat M dikurangi N. Jadi kalau dibagi, pangkatnya bisa dikurangkan. Sebagai contoh, 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 3, itu sama dengan 3 pangkat 5 dikurangi 3, sehingga sama dengan 3 pangkat 2, dan kalau kita hitung nilainya 3 kali 3 sama dengan 9. Sebagai bukti, 3 pangkat 5, itu kalau kita hitung nilainya 243, dan 3 pangkat 3 adalah 27. 243 dibagi 27 hasilnya juga 9, sehingga sudah terbukti benar bahwa sifat yang kedua itu, kalau ada bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama, kalau dibagi maka pangkat bisa dikurangkan. Baik, kita lanjut sifat yang ketiga, yaitu buka kurung A pangkat M tutup kurung pangkat N, ya, hasilnya sama saja dengan A pangkat M kali N. Jadi A itu sudah berpangkat M, dipangkatkan lagi N, hasilnya pangkatnya bisa
kalikan. Nah, sebagai contoh, buka kurung 2 pangkat 2 tutup kurung pangkat 3. Jadi 2 pangkat 2 dipangkatkan 3, hasilnya sama saja dengan 2 pangkat 2 kali 3. Jadi kalau pangkat dipangkatkan lagi itu dikali, bukan ditambah ya, tapi dikali. Hasilnya 2 pangkat 6, kalau kita hitung-hitung 2 pangkat 6 hasilnya 64. Sebagai bukti, 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. Kalau 4 kita pangkatkan 3, hasilnya juga sama dengan 4 kali 4 kali 4, 64. Sehingga sifat yang ketiga ini adalah benar, bahwa A pangkat M di dalam kurung dipangkatkan N sama saja dengan A pangkat M kali N. Baik, kita lanjutkan pada sifat yang keempat, yaitu A berpangkat 0. Itu hasilnya adalah 1. Dengan syarat A tidak sama dengan 0. Sebagai contoh, 5 pangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Sebagai bukti, misalnya 5 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 2, itu pada sifat yang kedua tadi kalau dibagi kan pangkatnya dikurang. 5 pangkat 2 dikurangi 2 sama dengan 5 pangkat 0, itu hasilnya 1. Berapapun angka itu kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1. Sebagai bukti lagi, 5 pangkat 2 itu sama dengan 25. Nah, 25 dibagi 25 hasilnya 1. Sehingga sifat yang keempat tadi, bahwa setiap A bisa diganti berapa saja dipangkatkan 0, hasilnya sama dengan 1. Asal A tidak sama dengan 0. Sifat yang kelima, seper A pangkat N itu sama dengan A pangkat negatif N. Sebagai contoh, sepertiga pangkat 2 sama saja dengan 3 pangkat min 2. Jadi berarti 3 pangkat min 2 itu artinya sama saja dengan sepertiga pangkat 2. 1/5 pangkat 3 sama dengan 5 pangkat min 3. Berarti 5 pangkat min 3 itu sama dengan 1/5 pangkat 3. Begitu juga 1/10 pangkat 2 sama dengan 10 pangkat min 2. Yang berarti 10 pangkat min 2 juga sama dengan 1/10 pangkat 2. Sifat yang keenam atau yang ke F, kalau ada pecahan A per B pangkat N itu sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Sebagai contoh, buka kurung 2/3 tutup kurung pangkat 2 itu sama dengan 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Ya, kalau kita cari nilainya 2 pangkat 2 4, 3 pangkat 2 9, jadi 4/9. Sifat yang ketujuh atau yang ke G, kalau ada pecahan A per B pangkat negatif N itu sama dengan dibalik ya, penyebutnya jadi pembilang, B per A pangkat N dan pangkatnya menjadi positif. Itu cara cepatnya. Kalau ada pangkat negatif, pecahannya dibalik, kemudian pangkatnya berubah jadi positif. Contohnya 4/5 pangkat min 2 itu sama dengan 5/4 pangkat 2. Kalau ada setengah pangkat min 3 sama dengan 2/1 pangkat 3. Sifat berikutnya, yang ke-8, kalau ada pecahan pangkat 0, A per B pangkat 0, itu juga sama dengan 1, asalkan A sebagai pembilangnya tidak sama dengan 0 dan B sebagai penyebutnya juga tidak sama dengan 0. Sebagai contoh, 2/3 pangkat 0 itu sama dengan 1. Sifat berikutnya, yang ke-9, kalau ada A kali B dalam kurung pangkat N itu sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Sebagai contoh, 3 kali 5 pangkat 2 itu sama saja dengan 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Dan sifat yang terakhir, ke-10, apabila ada A pangkat P kali B pangkat Q di dalam kurung dipangkatkan lagi N, itu sesuai dengan sifat yang nomor 3 tadi.
Kalau ada pangkat dipangkatkan lagi dikalikan. Ya, jadi menjadi A pangkat P kali N kali B pangkat Q kali N. Sebagai contoh, dalam kurung 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 dipangkatkan 5, hasilnya sama saja dengan 2 pangkat 3 kali 5 kali 3 pangkat 2 kali 5. Sehingga hasilnya 2 pangkat 15 kali 3 pangkat 10.